Puji Tuhan, salam kasih bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas lagi tentang dasar pelayanan anak menurut kitab Injil. Kalau kita perhatikan dalam kitab Injil, pelayanan anak lebih jelas lagi karena diteladani dengan kehidupan Kristus dengan metode yang Yesus sampaikan ketika dia membawa anak-anak, ketika orang membawa anak-anak dan kemudian dia melayani, dan selanjutnya dia memberi penumpangan tangan, kemudian memberkati. Sehingga boleh dikatakan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa di mana Yesus mencanangkan dasar pelayanan anak. Artinya dia memberi satu dasar penting, cara atau metode melayani anak, ya. Metode melayani anak seperti yang Yesus gambarkan. Mari kita lihat di dalam kitab Markus 10 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan bahwa lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Apa makna penting yang terkandung dari perkataan Yesus? Kita akan belajar bahwa di peristiwa ini sesungguhnya Yesus sementara menggambarkan bahwa betapa pentingnya anak-anak itu di mata Tuhan, ya. Betapa pentingnya. Sehingga dalam kesempatan itu, di ayat-ayat itu digambarkan bahwa Tuhan marah jika ada orang yang menghalangi anak-anak itu datang kepadanya. Menunjukkan kepada kita, saudara, sedemikian pentingnya kehadiran anak-anak bagi Tuhan akan membuat hati Tuhan disenangkan. Hati Tuhan disenangkan. Tapi kalau kita memiliki tindakan untuk menghalangi kehadiran anak datang kepada Tuhan, ya, bukan berarti dalam kondisi sekarang seperti dalam protap kesehatan dengan tidak boleh hadirnya anak-anak dalam perkumpulan termasuk dalam gereja, ya. Anak-anak di usia 0 sampai 12 tahun itu kategorinya anak-anak, maka kita dalam rangka menghalangi anak-anak. Sebetulnya maksud Tuhan menghalang-halangi artinya bagaimana kita tidak membuka pemahaman kepada anak-anak, atau kita tidak mengajarkan kepada mereka hal yang seutuhnya tentang firman Allah. Itu artinya menghalang-halangi, ya. Tidak memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengetahui, ya. Bukan menjadi rahasia di zaman sekarang ada orang-orang tua yang begitu aktif di dalam gereja sementara anak-anak mereka ditinggalkan di rumah, ya, atau anak-anak mereka tidak diajarkan tentang firman. Yang penting orang tuanya tergolong sebagai aktivis gereja, sementara anak-anak tidak diberi pemahaman tentang firman Tuhan. Itu salah satu tindakan kita menghalang-halangi anak-anak untuk mengetahui tentang firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat Tuhan menjadi marah. Makanya kita harus punya satu perhatian khusus tentang hal ini, bahwa anak-anak itu penting di mata Tuhan, penting bagi Tuhan, dan Tuhan akan marah jika kita punya pemahaman yang kurang dengan tidak membagikan kepada anak-anak, tidak mengajarkan. Sementara ajaran firman Tuhan kepada anak-anak harus diajar berulang-ulang. Nah, ditegaskan di dalam kitab Injil ini bahwa
kita harus punya pemahaman yang jelas tentang pengenalan kepada Tuhan, dan kita mengetahui bahwa penting sekali bukan cuma saya, bukan cuma saudara, orang-orang dewasa yang tahu takut Tuhan, tapi anak-anak juga harus tahu takut kepada Tuhan. Nah, dengan demikian kalau kita punya upaya untuk membawa anak-anak lebih tahu mengenal kepada Tuhan, maka kita tergolong orang-orang yang disayangi oleh Tuhan, bukan orang-orang yang dimarah. Selanjutnya di ayat yang ke-15 Markus 10 dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, kalau Tuhan ajarannya tidak kita halang-halangi atau kita memberitahu dan anak-anak dapat mengetahui memahami, maka tentunya Tuhan akan senang dan menyambut serta memberkati, bahkan mengasihi anak-anak. Hati-hati, kita harus punya satu gambaran yang jelas bahwa Tuhan sangat mengasihi anak-anak, ya. Dia akan menyambut, memberkati dan mengasihi anak-anak. Jadi di bagian-bagian penjelasan kebenaran firman Allah ini, ya, dalam 3 Injil yang ditulis tentang bagaimana Tuhan Yesus menerima kehadiran anak-anak, ya, ini akan membuktikan kepada kita bahwa betapa pentingnya anak-anak bagi Tuhan, ya. Karena anak-anak ini dikasihi, disayangi, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sementara dalam Matius 18 ayat 1 sampai 6, kita lihat pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. 3, lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan sangat senang dengan keberadaan dan kerohanian anak-anak. Di dalam kesempatan itu Tuhan inginkan ketika ada perdebatan terjadi antara murid-muridnya dengan membahas siapa yang paling besar, Tuhan mencontohkan seorang anak kecil. Karena apa? Nilai pertobatan yang dimiliki seorang anak kecil, ya, begitu tulus, begitu nyata, ya. Kemudian ada sikap kerendahan hati, sehingga Tuhan sangat senang, ya, dengan keberadaan kerohanian anak-anak, yaitu apa? Di mana boleh mengambil sikap pertobatan yang tulus dan kerendahan hati. Makanya kenapa anak-anak ini begitu penting bagi Tuhan, ya? Anak-anak memiliki sikap dengan keberadaan dan kerohanian yang luar biasa, yang belum tentu dimiliki oleh kita orang-orang dewasa, ya. Ada kalanya kita banyak di sandiwara, banyak di berakting di muka lain, tapi anak-anak dapat dengan kepolosannya dapat menggambarkan satu ketulusan, satu nilai pertobatan yang memang tulus, benar, ya. Kalau tidak akan mengingat lagi hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi menjalani hari-hari dengan pola yang sudah diatur, ya, orang dewasa. Kemudian memiliki kerendahan hati, dapat mengampuni, dapat menerima kekurangan teman-temannya, dapat menerima orang-orang lain. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-5 ke-6 Matius 18, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku.
Ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, kita perhatikan dari ayat ini, seorang anak jika disambut dengan baik, maka orang yang menyambutnya pun akan menerima satu buah, ya, menerima satu konsekuensi yang baik daripada Tuhan. Tapi jika sebaliknya, maka apa yang akan diterima? Kutuk, ya, akan diterima kutuk. Sehingga saudara sekalian, dari slide-slide ini kita akan perhatikan bahwa anak-anak itu, ya, adalah merupakan satu figur, satu pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Dalam kitab Injil, baik dalam Matius, Markus atau Lukas, beberapa kali Yesus memakai pola kehidupan anak untuk membandingkan pribadi dengan orang dewasa, untuk memberi makna-makna yang terkandung bagaimana sistem yang boleh Allah inginkan dengan menyatakan bagaimana sebenarnya harus menerima kemuliaan Tuhan. Jadi anak-anak itu merupakan figur atau pribadi yang penting bagi Tuhan. Makanya kita harus memperhatikan beberapa hal ini. Tuhan akan marah jika ada yang menghalangi anak-anak datang kepadanya. Saya katakan tadi, menghalang-halangi bukan sekadar tindakan orang tidak membawa mereka di gereja. Tapi saudara, kalau kita punya niat untuk membawa anak-anak memahami Tuhan, pasti kita punya kemauan untuk mengajarkan mereka tentang kebenaran Tuhan, ya. Jadi bukan cuma sekadar membawa mereka ke dalam komunitas gereja supaya mereka nantinya akan menerima hadiah-hadiah Natal, Paskah dan segala macam hal, atau anak-anak kita akan terhitung sebagai anak-anak yang jagoan di seputar pengetahuan Alkitab dan sebagainya, ya. Tapi kita harus punya kemampuan mengajar kepada anak-anak supaya anak-anak itu tahu takut kepada Tuhan. Jadi kita juga harus paham tentang firman Tuhan supaya anak-anak kita atau anak-anak yang ada di sekeliling kita atau anak-anak yang akan kita layani merupakan sasaran di mana kita akan bawa mereka kepada pola kehidupan yang takut akan Tuhan. Nah, jadi kalau kita ada di sekeliling kita ada anak-anak dan kita tidak memperhatikan, maka kita tergolong dengan orang yang menghalang-halangi, ya. Kita tidak beda dengan orang-orang yang menghalangi kedatangan anak-anak kepada Yesus. Karena apa? Kita mencoba untuk tidak membagikan firman kepada anak-anak, atau kita membiarkan. Ada banyak anak-anak jalanan, ada banyak anak-anak yang perlu kita tolong. Coba kita buka pemahaman bahwa kita harus terlibat untuk membawa anak-anak ini bagaimana mereka akan mengenal kepada Tuhan. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan akan menyambut dan memberkati serta mengasihi mereka. Ini pola yang harus kita tanamkan di hidup anak-anak. Kemudian Tuhan senang dengan keberadaan anak-anak. Jadi tingkat kerohanian anak-anak akan memicu mereka. Kalau kita punya pengetahuan firman dan kita membagikan kepada anak-anak, otomatis dia akan terbina menjadi satu pribadi yang punya tingkat rohani yang mantap di hadapan Tuhan. Jangan kita seperti poin yang terakhir tergabung sebagai orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan karena kita menyesatkan anak-anak. Dijauhkan Tuhan bagi kita semua. Kita harus punya paham dengan kemuliaan Tuhan kita boleh ada di sivitas
akademika, sekolah tinggi, teologia, rumah murid Kristus. Kita dipercayakan menjadi hamba-hamba Tuhan. Jangkaulah jiwa anak-anak yang akan kita jangkau supaya mereka pun akan memiliki keselamatan daripada Tuhan. Kemudian mereka pun akan menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan, tapi bukan kita orang-orang yang akan dikutuk oleh Tuhan. Ingat baik, kalau kita memberi pengajaran yang baik kepada anak-anak yang ada di sekeliling, anak-anak ini nantinya akan menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau kita menabur hal yang tidak baik, kitalah orang-orang yang akan disebut sebagai penyesat. Dan hukuman yang akan diterima tentunya neraka. Kita tidak mau ke sana, tapi kita akan menjadi orang-orang pewaris kerajaan Allah bersama dengan anak-anak yang akan kita bawa untuk kemuliaan Tuhan. Sekian ini menjadi pembelajaran kita hari ini. Kiranya dasar pelayanan anak ini menjadi konsep bagi kita, termotivasi untuk melayani pekerjaan Tuhan di bidang anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.